Hari ini, aku bersyukur punya orang tua yang baik dan support anaknya. Tolong doakan supaya aku pun bisa menjadi orang tua yang baik dan juga bisa mensupport anak-anakku. Habis dari RS, karena konsul dari dokter anak, anakku didiagnosa speech delay. Ke klinik tumbuh kembang di RS itu ternyata antri lama, mau asesmen dari dokter khusus tumbuh kembangnya harus antri 4 bulan, pakai BPJS. Ada klinik tumbuh kembang deket rumah, tapi nggak pakai BPJS, dan tarifnya sebetulnya nggak mahal-mahal banget. Tapi, aku dalam posisi banyak utang, dan mesti mikir-mikir alokasi uang supaya cukup. Apa aku sanggup bayarnya? Apa aku nunggu antrian RS aja supaya bisa pakai BPJS? Ketemu mamaku, dia nanya, gimana hasil dokter anak? Aku cerita RS dan klinik swasta itu. Mamaku langsung bilang, ya udah, ke klinik swasta itu aja biar nggak nunggu lama. Nanti biar mama yang bayar. Antara senang dan sedih, karena aku belum cerita tentang masalah aku dan suami. Jadi, kuajaklah mama ke rumah, dan kuceritakan tentang suami yang kejerat pinjol lagi. Dengan nominal yang besar, 200 juta. Mama yang baru 4 bulan lalu, bantuin lunasin pinjol suami. 200-an juta. Shock, karena belum ada 2 bulan. Suami udah minjem pinjol lagi dan baru cerita sekarang. Aku cerita kalau kayaknya kami bakalan pisah kalau nggak ada perubahan dari suami. Mamaku setuju. Enough is enough. Sudah cukup kami habis-habisan, kemarin bantuin dengan harapan dia mau berubah. Mamaku cuma bilang, kamu yang kuat ya, ada anak-anak, dan lanjut, mama masih bisa bantu dikit-dikit, nggak usah takut, anakmu masih bisa mama bantu, bayar terapinya. Yang kemarin dipinjemin juga nggak apa-apa kalau nggak dibalikin. Mama rela asal kamu bahagia. Tangisku pecah. FYI suamiku pakai pinjol itu buat trading forex. Yup, trading forex. Di mana aturan utamanya untuk itu adalah pakai uang dingin. Bukan pakai pinjaman apalagi pinjol. Dan tahu alasannya, mau cepet bayar utang yang kemarin. Bayar pakai profit dari trading. Di mana nggak ada satupun yang minta untuk cepet dibayar. Semua yang minjemin, bilangnya bayar nanti ya, kalau kamu udah selesai utang bank. 2 atau 3 tahun lagi baru dibalikin juga nggak apa-apa. Dan kejadian kan, tradingnya loss, uang pinjol hilang, utang pinjol nambah. Gara-gara pinjol ini, aku jadi mulai cari-cari info soal telbuy dan galbuy. Dan baca-baca utas orang soal pinjol ini kok ya. Kayak ngerasa something wrong dengan sistemnya. Terlalu gampang dapatnya, ceroboh penggunaannya. Dan terlalu banyak iklannya. Pinjolnya sendiri nggak salah, tapi penggunaannya nggak bijak. Pinjol ini ibarat pisau. Benda tajam berbahaya tapi berguna untuk memotong saat memasak bila dipakai seorang ibu. Tapi saat berada di tangan seorang anak kecil bisa bikin kecelakaan. Entah luka di anaknya, atau rusak barang-barang di rumah karena dirobek-robek pakai pisau. Sebagai orang tua yang bijak, pasti tahu cara menempatkan pisau dengan aman. Disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak. Diberikan bila anaknya mengerti penggunaannya. Tapi ortu yang ini, naruh pisau sembarangan. Kalau anaknya ngerti, pisaunya aman dipakai sesuai fungsinya. Kalau anaknya nggak ngerti, banyak yang luka, oke new drama, dari utang pinjol yang lalu udah aku ulti, kalau sampai kejadian lagi pinjem pinjol, kita pisah rumah. Silakan dia balik ke rumah ortunya. Dia nolak, ngomongnya kita suami istri harus bersama. Tapi dengan segala cara, akhirnya abis dia ketemu ortunya untuk ngaku, aku suruh dia nginep di sana dulu. Ortunya udah nelpon minta supaya kami masih bersama. Tapi aku ngotot minta bukti dia berubah, dan lain-lain. Baru mau aku terima lagi. Udah 2 hari dia di sana, tahu-tahu tadi sore dia datang dong, diantar ortunya. Ortunya masih minta supaya kami tinggal bersama. Dimana aku udah bolak-balik ngomong ke pihak sana kalau aku udah nggak mau. Tapi pihak sana masih ngotot juga, tidak ada perpisahan. Endingnya, abis ke rumah ortuku dia ditinggal doong. Kok. Aku kirain mertuaku izin ke bonyokku supaya dia diizinkan tinggal di sini. Pas ku samperin malah bonyokku kaget kok dia masih di sini karena mertua cuma izin pulang doang.